this perfect love. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Yesaya 5 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dengan menggunakan perangkat sastra untuk menyatakan nyanyian dalam kasihnya, Yesaya berani menyebutkan Allah Yahweh sebagai kekasihnya dan Israel sebagai umat pilihan Allah dan sebagai kebun anggurnya. Di dalam Yesaya 5 dikatakan bahwa Allah Yahweh menanam kebun anggurnya di lereng gunung yang subur. Bahkan batu-batunya juga dibersihkan. Dan menara pengawas juga dibangun untuk menjaga. Serta lubang pemerasan anggur pun juga sudah disiapkan. Bahwa sesungguhnya semua itu sudah dipersiapkan. Semua hal itu diperlukan untuk memastikan bahwa panen akan melimpah. Akan tetapi alih-alih yang dipanen sebagai anggur yang baik, malah kebun anggur hanya menghasilkan anggur liar. Jadi Allah Yahweh menyatakan hukuman atas umatnya. Ia menghancurkan kebun anggurnya dengan berkata di dalam Yesaya 5 ayat yang ke-7, sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanaman-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tapi hanya ada keonaran. Oleh karena itu, apabila kita gali kebenaran akan kebun anggur di dalam Yesaya 5, maka anggur asam itu dapat kita tafsirkan sebagai 6 kecelakaan atau 6 celaka atau kesalahan dari umat pilihan Allah yang dirupakan sebagai kebodohan dan kesalahan dalam tindakan manusia. Sebab apa yang diharapkan Allah tidak sesuai dengan harapannya. Yang pertama dituliskan di dalam Yesaya 5 ayat yang ke-8 bahwa manusia mendapatkan tanah secara tidak sah. Lalu yang kedua dituliskan di dalam ayat yang ke-11 sampai dengan 12 bahwa manusia minum alkohol secara berlebihan. Selanjutnya yang ketiga dikatakan di dalam ayat yang ke-18 sampai dengan 19 bahwa manusia dengan terang-terangan melawan Tuhan. Yang keempat dituliskan dalam ayat yang ke-20 bahwa manusia suka mengubah kategori moral dengan sesuka hati. Dan yang kelima dituliskan di dalam Yesaya 5 ayat yang ke-21 bahwa manusia itu sombong. Dan yang terakhir, yang keenam, dituliskan dalam Yesaya 5 ayat yang ke-22 sampai dengan 23 bahwa manusia korupsi serta melanggar hak asasi manusia. Hal inilah yang menjadi ciri dari paruh kedua dari abad ke-8 sebelum Masehi, yaitu dosa sosial.
dosa menyeluruh, di mana manusia jatuh bangun dengan imannya, di mana manusia juga sudah tidak fokus lagi dengan Tuhan. Dan hal ini terjadi ketika Raja Uzia dari Yehuda memimpin bangsa itu ke puncak kemakmuran dan kemewahan. Di dalam Yesaya yang kelima ayat yang ke-24 dikatakan bahwa dengan cara yang berbeda-beda umat itu menistakan firman Allah yang Maha Kudus. Oleh sebab itu amarah Tuhan menyala atas mereka. Dan Allah memperingatkan mereka akan adanya serbuan dari utara oleh tentara Asyur. Demikian yang tertulis di dalam Yesaya 5 ayat yang ke-26 sampai dengan 30. Di dalam pelajaran dari nyanyian tentang kebun anggur menunjukkan bahwa bangsa pilihan Allah akan menghasilkan buah yang baik, yaitu dengan melaksanakan pekerjaan Allah dan menegakkan keadilan. Bangsa itu memang menghasilkan buah, tapi ternyata buah yang asam. Di dalam Matius 7 ayat yang ke-20, Yesus berkata, "Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka." Oleh sebab itu Bapak Ibu, sudahkah kita memeriksa buah dari kita sendiri di akhir-akhir ini? Apakah buahnya baik ataukah buahnya buruk? Ataukah buah kita bermanfaat ataukah buah kita adalah buah liar? Lalu, apakah nyanyian tentang kebun anggur ada dalam benak Yesus saat dia menyusun perumpamaan tentang pohon anggur di dalam Yohanes 15? Jelas, kedua perumpamaan ini menyiratkan adanya harapan tentang keberhasilan untuk memanen buah anggur yang baik. Seperti yang ditulis oleh Paulus, yaitu mengenai buah-buah roh. Jadi Bapak Ibu, firman Allah pasti digenapi. Maka kebenaran akan bertambah-tambah dan akan selalu dibukakan. Maka hidup kita akan semakin diperlengkapi dengan pembaharuan iman melalui kebenaran firman Allah dan pembaharuan tentang akal budi, sampai dengan hidup kita dimurnikan dan dilayakkan untuk masuk dalam kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati.